Bab 911, Darah dan Jantung. Sang bisa merasakannya. Dia telah fokus pada pedang mananya selama ini, dan setelah pedang mananya melewati ambang batas tertentu, tiba-tiba ia mulai menarik mana dari seluruh tubuh Sang. Sang telah membuat jalur terpisah untuk pedang mana miliknya. Dibandingkan dengan mana normalnya, jalur pedang mana miliknya telah diciptakan untuk mengedarkan mana, bukan hanya mengirimkannya dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya, mana di dalam tubuh binatang atau prajurit tidak bersirkulasi dan hanya berada di inti binatang. Tapi untuk darah pedang, Sang perlu mengedarkan mana miliknya. Sword mana harus terus bergerak. Jika tidak bergerak, ia akan mengeras dan perlahan menyebar. Mana yang disimpan manusia di dalam tubuhnya tidak memiliki sifat seperti itu. Saat pedang mana beredar ke seluruh tubuh Sang, ia menarik lebih banyak mana dari sekitarnya. Untungnya, tubuh Sang lebih dari cukup kuat untuk menahan kekuatan penghancur yang begitu kuat dan kuat. Jalur Sang semakin terisi hingga tidak dapat bertahan lagi. Saat itulah sword mana juga berhenti menarik mana jenis lain. Sang memperhatikan pedang mana di dalam tubuhnya dan menyadari bahwa tubuhnya siap untuk menghasilkan lebih banyak pedang mana segera setelah kepadatan pedang mana di dalam tubuh Sang berkurang. Pada saat ini, Sang bisa melihat satu jalur besar pedang mana beredar ke seluruh tubuhnya. Dia telah melakukannya. Sang telah memahami darah pedang. Tentu saja, Sang tidak akan memanfaatkan momentum yang baru saja diperolehnya. Lagi pula, umurnya hanya tersisa sekitar 10 tahun. Sang berdiri dan terbang menuju penghalang isolasi. Kirimkan monster terkuatmu untuk pertarungan terakhir, Sang mengirimkan pesan kepada Raja Guntur. Saya ingin mencoba kekuatan baru ini. Raja Guntur tidak menjawab, tapi Sang yakin dia telah mendengarnya. Sang harus menunggu beberapa menit di dalam isolation barrier sebelum lawannya muncul. Lawannya adalah naga perak dengan tubuh ramping namun kuat. Anggota tubuhnya menyembunyikan kekuatan ledakan, memberikan akselerasi dan kecepatan luar biasa. Sisiknya bersinar dalam warna perak yang kuat, menyatakan pertahanan mereka yang tak tertandingi. Gigi naga yang panjang dan cakarnya yang panjang memperjelas bahwa serangannya juga tak tertandingi. Terakhir, Sang dapat merasakan bahwa naga itu memiliki indera roh ganda, yang tidak masuk akal bagi seekor binatang. Ketika naga itu muncul, perlahan-lahan ia mengambil posisi lebih rendah untuk mengumpulkan kekuatannya. Bang! Dalam sekejap, ia melesat ke arah Sang dengan kecepatan yang tak tertandingi. Sang mungkin bisa menghindari dua serangan pertama, tapi dia tahu naga itu akan terus menyerangnya dengan cepat. Tanpa darah pedang, Sang akan kalah dalam pertarungan ini dalam 5 serangan. Namun, tepat sebelum naga itu mencapainya, awan hitam pekat muncul di antara mereka. Naga itu merasakan bahwa awan hitam itu sangat kuat dan menyentuhnya adalah ide yang sangat buruk. Naga itu dengan cepat melompat ke samping, menyerang Sang dari sudut yang baru. Namun, awan hitam terus mengikutinya, berada di antara Sang dan naga. Setelah beberapa saat, naga itu melompat mundur, menilai kembali situasi dan strateginya. Awan tebal kehancuran murni muncul dari pedang Sang, dan setiap kali Sang menggerakkan pedangnya, awan itu juga ikut bergerak. Sword Blood memberi seseorang 2 kemampuan. Pertama, itu meningkatkan jumlah mana pedang yang bisa dimiliki seseorang secara signifikan pada saat yang bersamaan. Pedang mana tidak lagi hanya ada di pedang tetapi sekarang juga di dalam tubuh. Kedua, pedang mana tidak lagi hilang dengan cepat ketika jauh dari tubuh atau pedang. Selain itu, Sang dapat terus mengendalikannya dengan bebas. Awan hitam kehancuran di sekitar Sang adalah mana pedang di dalam tubuhnya yang telah diisi dengan semua mana kematian Sang. Sayangnya, jumlah deat mana bahkan tidak bisa mendekati jumlah sword mana, sehingga mengurangi kekuatan serangannya sedikit. Namun, jumlah sword mana lebih dari cukup untuk itu. Pada saat ini, sepertinya pedang Sang telah tumbuh beberapa kali lipat dan memperoleh kemampuan untuk mengubah dirinya dengan bebas. Naga itu kesulitan menemukan sudut untuk menyerang. Namun, binatang sekuat itu memiliki lebih dari satu strategi. Di dalam mulut naga, bola petir yang kuat terbentuk, yang memandikan seluruh ruang di dalam penghalang isolasi dengan cairan mana petir yang kuat. Makhluk leluhur puncak mana pun akan mati dengan cepat di dalam cairan ini, tapi ini hanyalah efek samping dari serangan naga. Saat naga itu melakukan ini, Sang menurunkan posisinya dan mengumpulkan fokusnya. Kemudian, pancaran petir murni apokaliptik melesat ke arah Sang. BOOM. Penghalang isolasi berubah menjadi sambaran petir, namun petir itu dengan cepat menghilang. Sang masih berdiri di sana. Namun, 90% dari seluruh sword mananya telah lenyap, mengubah awan tebal kehancuran menjadi sekadar bisikan. Meskipun demikian, Sang selamat, dan dia masih mengumpulkan fokusnya. Darah pedang, pedang hati, jantung menggerakkan darah, dan darah menyehatkan jantung. Inilah kekuatan memiliki pedang hati dan darah pedang. Sword Blood memberi Sang pertahanan yang sangat kuat, yang bisa dia gunakan untuk bertahan sambil mengumpulkan fokus untuk Sword Heart. Sesaat kemudian, bisikan kehancuran menghilang, dan pedang hitam kematian muncul di sekitar pedang Sang. Dan kemudian, Sang menebas ke depan. Bersinar, rasanya seperti dunia di dalam penghalang isolasi telah terbelah menjadi 2. Sang telah mengumpulkan fokusnya, dan dia melepaskan serangan yang sangat cepat, kuat, dan tepat dengan Sword Heart. Namun, sesuatu yang lain telah muncul di dalam isolation barrier. Itu adalah medan kekuatan, dan itu menghentikan serangan Sang sebelum mengenai naga itu.
Tentu saja, medan kekuatan ini tidak diciptakan oleh naga tetapi oleh Raja Guntur. Sebagai Raja Binatang Puncak dengan indra roh 4 kali lipat, bahkan serangan Sang yang paling kuat pun tidak dapat melukai Raja Guntur, dan kecepatannya juga tidak dapat dibandingkan dengan serangan Sang. Namun, campur tangan Raja Guntur hanya berarti satu hal. Naga itu akan mati karena serangan ini. Bab 912, siap. Sang menyingkirkan pedangnya, dan bilah hitam di atasnya berubah menjadi asap sebelum memasuki tubuh Sang. Naga itu masih kesulitan menerima kenyataan. Itu adalah Beast Lord terkuat di pulau itu. Di antara lebih dari 100 Peak Beast Lord, ia berkuasa. Namun, itu telah hilang. Bagi manusia, seluruh alam di bawahnya. Kekuatan ofensif Sang adalah aspek terkuatnya. Para pemimpin binatang buas puncak memiliki pertahanan yang luar biasa kuat, namun meskipun Sang berada di alam di bawah naga, serangannya masih cukup kuat untuk membelah naga itu menjadi dua. Sword Heart selalu luar biasa. Bagaimanapun juga, hal itu memungkinkan Sang untuk melancarkan serangan jarak dekat dari jarak jauh. Sayangnya, Sang selalu perlu mengumpulkan fokusnya dan mempersiapkan serangannya, yang hampir mustahil dilakukan ketika ada musuh yang menyerangnya. Namun dengan darah pedang, Sang akhirnya mendapatkan kemampuan untuk menggunakan hati pedang dengan bebas. Terlebih lagi, kekuatan darah pedang sepenuhnya bergantung pada kekuatan tubuh Sang. Secara teoritis, tidak ada batasan berapa banyak sword mana Sang yang bisa disimpan di dalam tubuhnya. Tubuhnya harus cukup kuat untuk menampung semuanya tanpa terpotong-potong. Karena infus garis darah dan memakan kekejian, tubuh Sang sudah sekuat tubuh binatang buas. Kemudian, inti binatang Sang meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi, membuat tubuhnya 2 kali lebih kuat dari tubuh binatang yang setara. Terakhir, Sang telah menggunakan momentumnya setelah memahami Void Break, yang telah meningkatkan kekuatan tubuhnya lebih jauh lagi sekaligus memperkuat jalurnya. Pada dasarnya, tubuh Sang sudah 2 kali lebih kuat dari tubuh Initial Beast Lord. Darah pedang bukan hanya sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh para pemimpin pejuang puncak, yang meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sangat tinggi, namun kekuatan tubuh Sang melipat gandakan kekuatan itu lebih jauh lagi. Senja, meteor, takdir, semua serangan ini tidak ada artinya lagi sekarang. Dengan semua keadaan dan teknik berbeda yang diciptakan Sang telah mencapai puncak kompleksitas. Dan sekarang, segalanya kembali sederhana. Sebuah pedang. Pedang murni. Di depan pedang Sang, tidak ada pertahanan, teknik, atau serangan yang penting. Satu serangan sudah cukup untuk menghancurkan semua ini. Dengan satu pedang, Sang akan memenangkan pertarungan. Satu pedang, satu tebasan. Setidaknya, begitulah cara kerjanya dalam ruang hampa. Tentu saja, Sang harus mencapai titik ini terlebih dahulu dalam pertempuran. Tidak ada musuh yang hanya mengawasinya saat dia mempersiapkan serangan. Disitulah semua kekuatan Sang lainnya berperan. Meskipun pedang hati dan darah pedang Sang sangat kuat, domain entropi sejati Sang juga sangat kuat. Sang dapat mengontrol jenis mana apapun yang dia hancurkan dengan domain entropi miliknya, yang berarti dia dapat memindahkan mana pedangnya melalui domainnya tanpa mengurangi kekuatannya. Ini memberi Sang lapisan pertahanan lain. Terakhir, dengan Void Break, Sang masih bisa meningkatkan pertahanan dan kekuatan tubuhnya untuk sementara. Sayangnya, ada satu masalah yang jelas terlihat. Kekuasaan Sang masih terpisah. Sword Heart, Sword Mana, dan Sword Blood semuanya bekerja sama untuk menghasilkan satu hal. Sementara itu, Void Break, World Connection, dan domain entropi milik Sang semuanya terpisah. Mereka melakukan hal mereka sendiri, yang meningkatkan kekuatan Sang, tetapi mereka tidak memiliki kesatuan seperti yang dimiliki ketiga kemampuan pedang Sang. Sang mengira kekuatannya bersinergi dengan sangat baik satu sama lain, tetapi hanya ketika dia merasakan sinergi antara ketiga kemampuan pedangnya barulah dia benar-benar menyadari betapa terputusnya kekuatannya. Tapi itu wajar. Bagaimanapun, Sang secara membabi buta menempa jalannya sendiri. Dia selalu memahami apapun yang dirasa benar baginya. Tentu saja, hal ini mengakibatkan kekuatan Sang mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun semuanya masih terasa sangat terpisah satu sama lain. Mungkin suatu hari nanti, Sang bisa menggabungkan seluruh kekuatannya menjadi satu dan benar-benar menempa jalannya sendiri. Namun untuk saat ini, Sang sedang mengikuti jalan seorang pejuang dengan beberapa kekuatan tambahan yang melengkapi kekuatan utama Sang. Setelah meletakkan pedangnya, Sang berjalan keluar dari penghalang isolasi di bawah tatapan kaget Sang Naga. Aku sudah selesai, Sang menyampaikan kepada Raja Guntur. Saya tidak perlu melawan binatang buas lagi. Sesaat kemudian, penghalang isolasi menghilang, tapi Raja Guntur tidak mengatakan apapun. Tentu saja, Raja Guntur juga sangat terkejut dengan kekuatan Sang, tapi semua ini tidak ada artinya. Binatang buas itu masih akan ditaklukkan oleh mereka. Sang meninggalkan Raja Guntur dan melakukan perjalanan menuju tepian. Manusia adalah penguasa dunia. Tidak peduli seberapa kuat manusia yang paling kuat itu. Semua binatang akan tetap ditaklukkan oleh mereka. Sang meninggalkan Raja Guntur dan melakukan perjalanan menuju tepi pulau. Aku memahami darah pedang, dan aku siap memasuki alam berikutnya, kata Sang kepada Kaisar Petir dengan pinnya. Kamu berhasil. Kaisar Petir bertanya dengan kaget. Ya, jawab Sang. Kaisar Petir tetap diam selama beberapa detik ketika implikasi dari pernyataan Sang muncul. Akankah Sang mencapai 7 kali lipat Spirit Sense?
Apakah dia akan mendapatkan Spirit Sense 8 kali lipat? Seberapa kuatkah Sang sekarang? Semakin Kaisar Petir memikirkan kemungkinan yang ada, dia menjadi semakin bersemangat. Besar, Kaisar Petir berkata dengan semangat. Aku akan menjagamu saat kamu menerobos. Aku tidak ingin ada kecelakaan. Sang mengangguk. Baiklah, tapi aku masih perlu melakukan kunjungan singkat ke garis depan. Ini akan menjadi kali terakhir aku melawan penyihir leluhur. Tentu saja, kata Kaisar Petir. Sesaat kemudian, sebuah portal membawa Sang ke garis depan, dan dia membunuh beberapa penyihir leluhur. Kerajaan lain menjadi sangat berani sejak Sang tidak muncul selama beberapa abad. Untungnya, tidak ada hal penting yang terjadi selama kunjungan singkat Sang ke garis depan. Ketika tidak ada lagi penyihir leluhur puncak yang menyerang Lightning Manor, Sang diteleportasi ke ujung utara Samudra Abadi oleh Kaisar Petir. Kaisar Petir tidak yakin apa yang akan terjadi selama terobosan Sang. Jadi, dia telah menempatkan Sang di ujung Spirit Sense-nya, memastikan bahwa tidak ada manusia lain yang dapat melihatnya selama terobosannya. Dan kemudian, tibalah waktunya. Bab 913, Terobosan. Tanda tanya. 913 Bab 913 Terobosan. Sang melayang di atas lautan abadi dalam diam. Dia sedang mempersiapkan diri untuk terobosannya. Dia telah berada di alam penghancur kekosongan untuk waktu yang sangat lama, dan dia hampir merasa seperti dia tidak akan pernah meninggalkan alam ini. Tapi sekarang, sudah waktunya. Saat Sang mengumpulkan semua mana, dia menginginkan keberadaannya untuk meningkatkan dan menyerap mana sebanyak mungkin. Tiba-tiba, sepertinya ada semacam penghalang yang pecah, dan Spirit Sense Sang mulai berkembang dengan cepat. Pada saat yang sama, air di bawah dan awan di atasnya ditarik ke Sang saat. Tubuhnya dengan cepat menyerap mana netral. Setelah beberapa detik, awan dan air ditarik ke arahnya, menciptakan pusaran kabut abu-abu tebal di sekelilingnya. Bang! Gesekan awan menciptakan sambaran petir yang kuat, yang menyerang apapun yang mendekat. Awalnya relatif kecil, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak mana yang ditarik ke arah Sang dari jarak yang lebih jauh. Akhirnya, mana dari jarak 10.000 km di sekitarnya melesat ke arahnya dengan cepat, tapi ekspansi itu tidak berhenti di situ. Dalam sekejap, mana dari jarak sekitar 100.000 km melesat ke arahnya. Kita harus ingat bahwa jarak seseorang menarik mana selama terobosan tidak sama dengan Spirit Sense mereka pada akhirnya. Saat melakukan terobosan, semakin kuat Spirit Sense seseorang, semakin besar pula daya tariknya. Itu seperti gravitasi. Gravitasi yang lebih kuat menarik benda yang lebih berat dari jarak yang lebih jauh dengan lebih cepat. Bang! Tiba-tiba, binatang leluhur puncak melesat keluar dari air. Terobosan seperti itu mengalihkan perhatian makhluk-makhluk, membuatnya lebih mudah untuk menyergap mereka. Selain itu, semua mana yang padat menarik para monster. Binatang itu dengan cepat mencapai Sang, yang sepertinya dia tidak menyadarinya. Set, dan kemudian, binatang itu berubah menjadi debu sebelum menghilang sepenuhnya. Tanda tanya, Sang tetap mengaktifkan domain entropinya selama terobosan. Sepertinya binatang itu baru saja menyerang Raja Kekejian. Tentu saja, itu bukanlah ide yang paling cerdas. Selama beberapa detik berikutnya, 5 monster lagi menembak ke arah Sang, tetapi mereka mengalami nasib yang sama. Lucunya, serangan mereka justru semakin memudahkan Sang untuk menerobos karena tubuh mereka diubah menjadi mana netral, yang dengan cepat diserap oleh Sang. Sang bahkan akan mampu menerobos jika dia hanya memiliki satu Spirit Sense, berkat binatang buas ini. Saat ini, mana dari jarak 500.000 km sudah melesat ke arah Sang. Bang! Saat berikutnya, Initial Beast Lord menembak ke arah Sang. Itu adalah salah satu Beast Lord terlemah, dan dia ingin menjadi lebih kuat dengan berburu mangsa yang mudah. Penguasa binatang buas normal tidak menyerang binatang leluhur selama terobosan karena mereka hanya mendapat sedikit mana, dan jika makhluk itu adalah manusia, kemungkinan mereka untuk menyerang akan semakin kecil. Manusia sangat menakutkan. Saat Initial Beast Lord mencapai Sang, tubuhnya dengan cepat menghilang. Namun, momentumnya masih membuat rahangnya berhasil menekan tubuh Sang. CRK, dan giginya patah. Kita harus ingat bahwa Sang selalu melawan makhluk yang beberapa tingkat di atasnya, dan makhluk ini memiliki kekuatan yang gila. Tanda tanya, pertahanan fisik Sang sebenarnya sangat kuat sehingga binatang itu bahkan tidak bisa melukainya. Bahkan jika Sang hanya berdiri di sana tanpa domain entropinya, binatang itu tidak akan mampu menyakitinya secara signifikan. Meski begitu, binatang itu berubah menjadi mana netral. Itu adalah serangan terakhir yang dialami Sang. Bagi orang normal, ini dianggap sebagai kesengsaraan. Bagaimanapun, mereka diserang oleh beberapa monster di level mereka dan bahkan monster di atas level mereka saat mereka sibuk menerobos. Ini akan menjadi bencana besar bagi mereka, dan mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Namun hal yang sama tidak berlaku bagi Sang. Serangan itu mungkin juga tidak terjadi. Tanda tanya. Akhirnya, Sang bahkan menarik mana dari jarak 1 juta kilometer. Jumlah mana yang dibutuhkan seseorang untuk naik ke alam ketujuh sangatlah konyol, dan menyerap mana dari jarak 1 juta kilometer adalah hal yang biasa. 1 juta kilometer kelihatannya banyak, namun sebuah bola yang memiliki radius 1 juta kilometer hanya berukuran 1/8.000 dari bola yang berjari-jari 20 juta kilometer, yang kira-kira seukuran seluruh dunia, termasuk bumi. Lautan abadi.
Dunia ini mungkin dapat menampung 7 hingga 8.000 makhluk lagi di alam ketujuh, tetapi dunia ini akan semakin sulit ditembus karena berkurangnya kepadatan mana. Tapi Sang tidak berhenti di situ. Keberadaannya telah ditinggikan 2 kali lipat, dan dia membutuhkan lebih banyak mana untuk menerobos daripada yang lain. Jadi, lebih banyak mana yang ditembakkan ke arah Sang. Penyihir leluhur perlu memahami 2 konsep tingkat 4 untuk menjadi raja penyihir karena indera roh mereka tidak dapat menarik cukup mana pada saat itu. Namun, karena keberadaan Sang beberapa kali lebih besar dari penyihir normal, itu tidaklah cukup. Dia membutuhkan spirit sense yang lebih besar untuk mendapatkan mana yang cukup. Dengan satu transformasi, Sang perlu memiliki pemahaman yang cukup untuk menciptakan 3 rasa roh untuk menerobos. Dan dengan 2 transformasi, Sang perlu memiliki pemahaman yang cukup untuk menciptakan 4 rasa roh untuk ditembus. Dia mendapatkan momentum itu dengan memahami pedang mana, transformasi pedang, infus pedang, dan terakhir, konsep suhu, yang telah dia pahami ribuan tahun yang lalu. 4 hal yang setara dengan konsep tingkat 4. Itu sudah cukup untuk menerobos. Akhirnya, area tempat Sang menarik mana berhenti meluas, dan berada dalam radius sekitar 3 juta kilometer. Saat ini, ia telah mencapai tepi atrium, dan beberapa orang menyadari bahwa banyak mana yang ditarik ke arah utara. Namun, mereka tidak memikirkan hal itu. Binatang buas menerobos sepanjang waktu, dan mereka juga membutuhkan mana dalam jumlah yang tidak masuk akal. Selain itu, tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak mana yang ditembakkan ke arah Sang untuk orang-orang ini karena bahkan hanya 1 juta kilometer saja sudah jauh lebih banyak daripada yang dapat mereka lihat dengan indera roh mereka. Beberapa detik kemudian, mana menjadi tenang dan berhenti menembak dengan cepat ke arah lokasi Sang. Awan petir yang bergemuruh menyebar, dan lautan abadi kembali ke ketenangan biasanya. Kepadatan mana di dunia telah menurun secara signifikan. Faktanya, jumlah itu telah turun hampir 1%, yang menunjukkan seberapa banyak mana Sang yang telah diserap. Tapi itu sudah cukup. Sang telah melakukannya. Dia telah mencapai alam ketujuh. Bab 914, Tuan Pedang. Awan menghilang, dan Sang muncul. Dia tampak tidak berubah, tapi auranya menjadi lebih bersinar dan berat. Jika ada yang bisa merasakan auranya, mereka akan menganggap semua aura lainnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan, karena intensitasnya melampaui persepsi mereka tentang kenyataan. Sang perlahan mengangkat tangannya dan mengepalkannya. Yang mengejutkannya, hal itu biasa-biasa saja. Setelah mencapai tingkat kekuatan ini menggunakan Void Break, itu sudah menjadi hal normal barunya. Tidak banyak yang berubah pada Sang. Dia hanya merasa bahwa dunia menjadi lebih jelas, dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Perbedaan sebenarnya dalam kekuatan antar alam tidak terletak pada alam itu sendiri, namun pada pemahaman yang diperlukan untuk mencapainya. Setelah mencapai alam ketujuh, tindakan pertama Sang adalah memeriksa rasa jiwanya. 60.000 kilometer, 6 kali lipat, pikir Sang, agak heran. Setelah direnungkan lebih jauh, hal itu masuk akal. Memperoleh level tambahan dalam Spirit Sense menuntut pemahaman dan momentum yang lebih besar secara eksponensial. 4 tingkat pertama relatif mudah, memerlukan pemahaman konsep untuk melipat gandakan kapasitasnya. Namun, kemajuan dari 5 sense roh menjadi jauh lebih menantang. Pada saat itu, seseorang harus memahami konsep-konsep di luar levelnya saat ini. Itu mirip dengan mencapai ketinggian yang lebih tinggi daripada jarak yang lebih jauh, hanya dapat dicapai melalui konsep yang melampaui kemampuan mereka saat ini. Meskipun secara teoritis mungkin untuk mencapai ketinggian seperti itu hanya melalui momentum, hal itu sangatlah sulit. Mencapai Spirit Sense 4 kali lipat terasa 2 dimensi, sedangkan Spirit Sense 5 kali lipat terasa 3 dimensi. Perjalanan dari 4 tingkat pertama ke tingkat kelima sangatlah berbeda dan memerlukan pendekatan yang berbeda. Hal yang sama juga berlaku untuk kesenjangan antara tingkat 5 kali lipat dan 6 kali lipat. Memperoleh level tambahan dalam Spirit Sense memerlukan konsumsi momentum yang mendorong posisi awal seseorang lebih tinggi. Ini mirip dengan melakukan 2 lompatan, bukan 1 lompatan, karena 1 lompatan gagal. Dan Spirit Sense 7 kali lipat bahkan lebih luar biasa. 1, 2, 4. 4, 2, 1. Urutan angka ini sepertinya selaras dengan cara kerja Spirit Sense. Kategori pertama memiliki 4 level, masing-masing membutuhkan 1 upaya. Kategori kedua memiliki 2 level, masing-masing membutuhkan 2 upaya. Kategori ketiga memiliki 1 tingkat, membutuhkan upaya 4 tingkat. Meskipun Sang telah meningkatkan keberadaannya sekali lagi, itu tidak cukup untuk mencapai 7 kali lipat Spirit Sense. Dia perlu meningkatkan setiap aspek keberadaannya secara keseluruhan. Void Break telah meningkatkan kekuatan fisiknya secara keseluruhan tetapi tidak meningkatkan pikiran atau afinitasnya. Konsep transformasi telah meningkatkan pikiran dan afinitasnya, tetapi hanya sebesar 50%. Mengingat memiliki afinitas berarti memiliki 100% keselarasan dengan sesuatu, afinitas Sang hanya meningkat sekitar 50%. Selain itu, kekuatan mentalnya menjadi 2 kali lipat, bukan 4 kali lipat, yang menandakan perbedaan 1 tingkat. Untuk mencapai Spirit Sense 7 kali lipat, aku mungkin perlu meningkatkan semuanya 1 tingkat penuh, pikir Sang. Dan mungkin saja Spirit Sense 7 kali lipat adalah level maksimum yang bisa dicapai. Saya masih memiliki 6 kali lipat Spirit Sense, meskipun jauh lebih kuat daripada saat saya mencapai alam penghancur kekosongan, renungnya. Bagaimana dengan Raja Kematian yang disucikan?
Dia memperoleh 6 kali lipat Spirit Sense setelah menjadi Raja Penyihir, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi ketika dia menjadi Raja Penyihir. Jika dia berhasil menjalani transformasi di alam penyihir leluhur, kemungkinan besar dia mengalami transformasi lain di alam Raja Penyihir. Meskipun dia masih memiliki 6 kali lipat Spirit Sense, itu akan sangat berbeda dari yang sebelumnya. Sebagai Raja Penyihir, dia kemungkinan besar telah mencapai kedekatan dalam semua aspek dan pikirannya semakin kuat. Jadi, Raja Kematian yang disucikan mungkin memiliki kekuatan mental Kaisar Penyihir dan ketertarikan pada segalanya. Setiap Kaisar Penyihir telah memahami konsep afinitas mereka sebagai Raja Penyihir puncak tingkat 6. Tidaklah berlebihan untuk berasumsi hal yang sama terhadap Raja Kematian yang disucikan. Jika ada orang yang mengetahui rahasia pemikiran Sang, memahami sejauh mana analisisnya akan terbukti menantang. Raja Kematian yang disucikan mungkin memiliki pengetahuan tentang setiap konsep yang ada. Sang perlu waktu untuk menerima gagasan ini. Lucius memiliki 6 rasa roh. Raja Kematian yang disucikan memiliki 6 rasa roh. Jadi, apakah Lucius sekuat Raja Kematian yang disucikan? Hanya setelah memahami luasnya 6 sense roh barulah Sang menyadari perbedaan yang signifikan antara keduanya. Lucius mungkin adalah anak bencana, namun Sang yakin bahwa Raja Kematian yang disucikan akan muncul sebagai pemenang dalam sebuah pertempuran. Penguasaan atas setiap afinitas. Penguasaan atas dunia. Penguasaan atas kenyataan. Raja Kematian yang disucikan mungkin memiliki kekuatan untuk mengalahkan salah satu kaisar penyihir yang masih hidup. Setelah terobosannya, Sang akhirnya memahami kekuatan luar biasa dari 6 sense roh. Saya telah meremehkan Raja Kematian yang disucikan. Jika kita berada di level yang sama, dia mungkin akan mengalahkanku dalam pertarungan tanpa aku harus menggunakan entropi. Sang menarik napas dalam-dalam, kembali fokus pada terobosannya. Pertama, aku harus memberi nama alam ini. Konsep level 5 dan darah pedang keduanya mempunyai tempat di 2 jalur. Satu untuk Raja Penyihir dan satu lagi untuk Raja Prajurit. Jalanku juga tidak selaras, dan aku belum menjadi raja. Tuan Pedang sepertinya cocok. Alam Raja Pedang. Namanya tidak terlalu unik, tapi mencerminkan identitas khas Jalan Sang. Setelah namanya diputuskan, Sang menggali ingatannya, siap untuk pertanyaan berikutnya dan jawabannya, seperti biasa. Bab 915, Binatang Ruang Waktu. Sang sekali lagi kembali ke istana yang dihiasi warna hitam dan merah. Meskipun peristiwa ini telah terjadi dan Sang baru saja membuka ingatan baru, rasanya seolah-olah dia bertemu dengan Tuhan sekali lagi, yang membuatnya sangat tidak senang. Sang di masa lalu, yang berambut pirang dan kelebihan berat badan, bukanlah seseorang yang ingin dilihat oleh Sang. Seperti biasa, Dewa menyeringai arogan saat mengamati Sang Muda. Untungnya, kali ini, Sang Muda tahu persis pertanyaan mana yang harus diajukan. Dia mengulangi kata-kata Tuhan, bertanya, bagaimana saya bisa memperoleh mana yang cukup untuk mencapai alam ke-8 tanpa bantuan dari kekaisaran dan tanpa menarik perhatian segera. Pada saat menanyakan pertanyaan ini, Sang tidak memiliki pengetahuan tentang atrium, dan sebagian besar konsep yang disebutkan tidak dikenalnya. Mana, alam ke-8, kerajaan, dan apa hubungannya semua ini dengan diperhatikan atau tidak? Pertanyaannya sangat spesifik. Sang Dewa tertawa kecil dan menjawab, pertanyaan yang sangat bagus, secara tidak langsung memuji dirinya sendiri. Tahukah Anda sebenarnya beruntung telah menanyakan pertanyaan ini pada saat ini. Meskipun Anda mungkin tidak menyadarinya, ini mungkin salah satu momen paling penting bagi Anda di masa depan, jika Anda berhasil mencapainya. Meskipun aku ragu kamu akan mencapai alam ke-7. Itu akan sangat luar biasa. Meski begitu, aku akan menjawab pertanyaanmu. Binatang ruang waktu, kata Sang Dewa. Sang Muda itu berkedip beberapa kali. Binatang ruang waktu. Dunia yang saya tinggali sebenarnya datar, dikelilingi oleh penghalang berbentuk bola, jelas Sang Dewa. Bayangkan hidup di dalam sebuah bola yang bagian bawahnya diisi tanah dan bagian atasnya berisi udara. Ada titik terendah dan tertinggi. Bertahun-tahun yang lalu, Raja Binatang Buas yang memiliki ketertarikan pada ruang dan waktu berkelana ke ujung dunia dan menemukan penghalang tersebut. Secara alami, penghalang tersebut menunjukkan kekuatan spasial dan temporal yang kuat, dan spaceti mebis menempel padanya, seperti lalat di dinding. Akhirnya, ia mulai memanjat tembok hingga mencapai titik tertinggi. Sampai hari ini, binatang itu masih tertahan di sana, tersembunyi dari pengetahuan semua orang. Itu terlalu jauh dari umat manusia, dan bahkan para kaisar pun tidak menyadari kehadirannya. Kemudian, Dewa tertawa. Tapi apa yang tidak diketahui oleh spaceti mebis adalah bahwa di dekat tepi dunia, distorsi ruang dan waktu tidak ada bandingannya. Perjalanan waktu di sana 1000 kali lebih lambat daripada di dunia nyata. Ini berarti baru 1000 tahun berlalu, yang relatif singkat bagi makhluk di tingkat ke-8. Setelah sekian lama, ia tetap berada di alam Raja Binatang Buas awal. Jika kamu berhasil mencapai puncak alam ke-7, kamu mungkin memiliki peluang untuk melawannya. Terbang ke atas dan cari, tapi sadarilah bahwa ia unggul dalam menyembunyikan dirinya menggunakan kemampuan spasialnya. Kamu harus mencarinya dengan cermat. Seringai Sang Dewa melebar. Namun, bahkan jika kamu berhasil membunuhnya dan mencapai alam ke-8, pada dasarnya kamu akan menjadi penjahat terkenal. Aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan nanti. Sayang sekali saya mungkin tidak akan pernah menyaksikannya. Ya, Anda menang beberapa,
Anda kalah beberapa. Dan itu menandai akhir dari kenangan itu. Raja binatang yang tersembunyi, Sang merenung. Keberadaan Beast King yang tersembunyi tampaknya hampir mustahil. Bagaimanapun, para kaisar telah memerintah dunia untuk jangka waktu yang lama, dan indera roh mereka secara kolektif mencakup segalanya kecuali lautan abadi. Terlebih lagi, kemunculan Beast King baru akan terasa karena penurunan mana yang signifikan yang akan dialami dunia, sebuah perubahan yang akan dengan cepat menarik perhatian semua orang. Terakhir, Raja Binatang Buas hanya bisa hidup selama 100.000 tahun, dan karena Kaisar Penyihir telah memerintah selama lebih dari 300.000 tahun, Raja Binatang Buas manapun yang tersembunyi pasti sudah lama binasa karena usia tua. Namun, terlepas dari segala rintangan, ada satu hal, dan alasannya adalah bahwa binatang ruang dan waktu berada di dalam ruang dan waktu yang sangat terdistorsi, sehingga secara drastis memperlambat perjalanan waktu. Melawan segala rintangan, Beast King yang tersembunyi benar-benar ada. Jika semuanya gagal, aku bisa membunuh Raja Binatang Buas, pikir Sang. Namun, memenangkan turnamen masih merupakan pilihan yang jauh lebih baik. Jika aku membunuh dan memakan Beast King, semua kaisar lainnya akan berusaha membunuhku. Hanya Kaisar Petir yang akan mendukungku. Setidaknya sekarang, aku tidak sepenuhnya bergantung pada kerajaan, berkat keberadaan Raja Binatang Buas. Setelah perenungan lebih lanjut, pikiran Sang kembali ke dunia nyata. Aku sudah selesai, kata Sang. Pada saat berikutnya, sebuah portal terbuka di hadapannya, dan dia melangkah melewatinya. Kaisar Petir telah berjanji untuk mengawasi terobosan Sang. Sang memasuki perpustakaan dan duduk di meja. Kaisar Petir memandang Sang dengan alis berkerut. Aku sempat ragu, tapi sekarang semuanya masuk akal, kata Kaisar Petir, terdengar sedikit khawatir. Sang tidak sepenuhnya yakin apa maksud Kaisar Petir. Saat kau mencapai alam ke-6, dan aku mendengar tentang 6 indera rohmu, aku merasa bingung, Kaisar Petir menjelaskan. Meskipun auramu tidak diragukan lagi lebih jelas dibandingkan dengan siapapun yang memiliki 5 sense roh, itu masih terasa agak berbeda dibandingkan dengan aura anak itu. Auramu sepertinya tidak memiliki warna tertentu, seolah ada sesuatu yang hilang jika dibandingkan dengan dia. Sekarang, aku mengerti alasannya, desah Kaisar Petir. Auramu sekarang cocok dengan aura anak itu. Tampaknya meskipun aku menilai tinggi anak itu, aku masih meremehkannya. Kaisar Petir terdiam sesaat, memandang ke samping. Aku merasa seperti aku nyaris menghindari bencana dengan tidak membunuhmu. Bab 916, Hidup dan Mati. Kata-kata Kaisar Petir menegaskan kecurigaan Sang. Ternyata Raja Kematian yang disucikan juga telah mengalami 2 transformasi, seperti dugaan Sang. Selain itu, ia memiliki keunggulan signifikan selama lebih dari 25.000 tahun dibandingkan dengan Sang. Keingintahuan menguasai Sang, dan dia bertanya, apakah menurutmu dia telah menguasai semua konsep level 6? Kaisar Petir tampak terkejut mendengar pertanyaan itu dan merenung sambil menggaruk dagunya. Pada awalnya, hal ini tampak mustahil, namun mengingat bakat luar biasa dari Raja Kematian yang disucikan, pola pikir yang kuat, dan afinitas yang luar biasa, hal ini tidak sepenuhnya mustahil. Kaisar Petir menjawab, belum. Usianya baru sekitar 40.000 tahun. Meskipun tidak diragukan lagi bahwa ia adalah individu paling tangguh yang pernah saya temui, saya tidak percaya bahkan ia dapat memahami semua konsep dengan begitu cepat. Mungkin dalam 20.000 tahun ke depan, saya bisa membayangkan dia memahami semua konsep. Tapi untuk saat ini, hal itu tidak mungkin terjadi. Rasa lega menyelimuti Kaisar Petir saat dia merenungkan situasinya. Dia menyadari bahwa pertemuan dengan Kali dan Adam mungkin membuahkan hasil yang lebih baik dari yang diharapkan. Jika anak muda itu berhasil menguasai semua konsep level 6 dalam waktu dekat, dia mungkin akan mengambil tindakan drastis dan menantang salah satu dari kita, kemungkinan besar aku. Ini akan membuatnya menjadi Kaisar Penyihir dalam waktu sekitar 20.000 tahun dari sekarang. Namun, dengan keseluruhan turnamen dan kematian Adam, dia tidak punya alasan untuk mengambil risiko seperti itu. Dia hanya akan menunggu sampai turnamen dan menjadi Kaisar Penyihir tanpa bahaya apapun. Kaisar Petir merenungkan kekuatan Raja Kematian yang disucikan dan merasa tidak yakin akan hal itu. Tiba-tiba, Sang mengungkapkan keinginannya untuk mengetahui sesuatu. Ia menatap Kaisar Petir dan bertanya, apa tujuan Raja Kematian yang disucikan? Apa yang ingin ia capai? Sang memahami bahwa Raja Kematian yang disucikan mirip dengannya dalam beberapa hal, tetapi tidak yakin apakah mereka memiliki tujuan yang sama. Sulit untuk memastikannya, jawab Kaisar Petir. Anak muda itu tidak pernah mengungkapkan kebenaran dan merahasiakan segala sesuatu tentang dirinya. Aku bahkan tidak bisa memahami kepribadian aslinya. Namun, keberadaannya yang kontradiktif menimbulkan ancaman bagi seluruh dunia. Seandainya kamu tidak sadar, dia adalah satu-satunya keturunan Kaisar Kehidupan dan Permaisuri Kematian. Secara logika, dia seharusnya tidak ada. Hidup dan mati saling bertentangan, sangat berlawanan. Bagaimana bisa seseorang mewujudkan keduanya? Untuk melakukan hal ini, mereka perlu memiliki empati dan sikap apatis yang ekstrim secara bersamaan. Mereka ingin membunuh dan mencipta, mencintai dan membenci. Namun, dia ada, dan lebih jauh lagi, keberadaannya meniadakan sifat penindasan yang diberikan oleh hidup dan mati satu sama lain. Sang tidak sepenuhnya memahami pernyataan Kaisar Petir dan meminta klarifikasi, lalu bertanya, apa maksudmu dengan itu? Sambil menghela nafas, Kaisar Petir menjawab,
Aku tidak yakin dengan tujuannya, tapi aku bisa berspekulasi. Ini sejalan dengan apa yang diinginkan Adam dan Kali. Saat aku menyebutkan bahwa dia bisa mempelajari semua konsep level 6, aku membuat pernyataan umum. Maksudku adalah dia akan mempelajari semua konsep level 6 yang bisa dipelajari, Kaisar Petir menjelaskan. Konsep yang bisa dipelajari, ulang Sang. Apakah itu berarti ada konsep tingkat 6 yang tidak dapat dipahami? Kaisar Petir mengangguk. Konsep kematian tingkat 5 dikenal sebagai konsep keluaran. Ini berkaitan dengan genosida. Seseorang hanya bisa memahaminya dengan menyebabkan kematian banyak orang dan membenamkan diri dalam mana kematian. Ketika deat mana menjadi cukup padat, ia mengalami transformasi kualitatif, menjadi lebih ekstrim dan kuat. Kali menyebutkan perasaan seolah-olah dia ditarik ke alam baka oleh hantu. Sang mengingat sensasi serupa ketika istana penghakiman berusaha membunuhnya dengan menciptakan lubang kematian. Sebaliknya, konsep kehidupan tingkat 5 dikenal sebagai konsep kelahiran, yang menandakan penciptaan spesies yang sepenuhnya baru. Intuisi Sang muncul, dan dia memiliki tebakan yang masuk akal mengenai sifat konsep tingkat 6. Konsep yang terkait dengan afinitas kematian mengikuti lintasan yang lurus. Mereka berkembang dari kehidupan ke kematian hingga konsep tingkat 4, setelah itu cakupannya semakin luas. Konsep tingkat 4 mewakili satu kematian, sedangkan konsep tingkat 5 mewakili jutaan kematian yang tak terhitung jumlahnya, kematian, Kaisar Petir menjelaskan. Tidak ada seorang pun yang pernah berhasil memahami konsep kematian tingkat 6, bahkan Kali pun tidak. Alasannya jelas. Sang mengangguk mengerti. Jika ada yang melakukannya, kita tidak akan hidup saat ini. Kaisar Petir juga mengangguk. Kami, para kaisar, cukup yakin bahwa konsep kematian tingkat 6 mewakili akhir kehidupan seluruh dunia. Setiap manusia, binatang buas, tumbuhan, dan segala sesuatu lainnya akan binasa, meninggalkan dunia yang penuh dengan mana kematian, tanpa mana kehidupan. Petik 2. Tanpa kehadiran life mana, deat mana akan terus berkembang hingga mencakup segalanya. Kami percaya bahwa inilah saatnya seseorang dapat memahami konsep kematian level 6. Demikian pula, konsep kehidupan tingkat 6 akan melibatkan transformasi dunia yang tidak bernyawa menjadi dunia yang berkembang. Karena dunia kita tidak mati, kita tidak dapat memahami konsep ini. Selanjutnya, jika Kali mencoba untuk memahami konsep kematian tingkat 6, dia harus membunuh Adam, membuatnya tidak dapat memahami konsep kehidupan tingkat 6 karena dia akan meninggal. Dan mengingat konsep kehidupan tingkat 6 mengharuskan tidak adanya kematian, kemungkinan besar Adam perlu membunuh Kali, yang melambangkan kematian itu sendiri. Tentu saja, tak seorang pun di antara kita ingin Kali membawa kehancuran seluruh dunia, dan aku yakin dia juga tidak menginginkan hal itu. Meskipun dia tampak tanpa emosi, dia masih hidup, dan terlepas dari kelahiran anak itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekuatan kreatif. Dia memahami bahwa dunia yang mati berarti kematiannya sendiri. Pada titik ini, Kaisar Petir mengerutkan alisnya, menunjukkan kekhawatiran. Tetapi anak itu berbeda. Dia mewujudkan kehidupan dan kematian, mewakili keduanya. Dia bisa memusnahkan semua kehidupan di dunia, memahami konsep kematian tingkat 6, dan kemudian menciptakan dunia yang benar-benar baru dengan memahami konsep kehidupan tingkat 6. Seperti yang saya katakan, saya tidak yakin dengan tujuan atau kepribadiannya, namun saya dapat membayangkan bahwa inilah yang dia inginkan. Bab 917, Mengubah Perang. Sang dapat dengan mudah membayangkan seseorang seperti Raja Kematian yang disucikan melakukan tindakan ekstrim untuk memahami dua konsep. Faktanya, Sang sendiri berencana melakukan hal yang sama. Keinginannya akan kekuasaan tertinggi membuatnya terbuka untuk memahami sesuatu yang mendalam seperti konsep kematian tingkat 6. Namun, ia menghadapi 4 tantangan besar. Pertama, Sang menyadari pentingnya kehidupan di sekitarnya. Meskipun kekuasaan tetap menjadi prioritas utamanya, mengelilingi dirinya hanya dengan kematian sama saja dengan terjebak dalam air mata realitas sekali lagi. Hal ini akan membuat segala sesuatu menjadi tidak bernilai, dan akhirnya mengarah pada monoton. Kedua, Sang tidak memiliki ketertarikan hidup, dan kecil kemungkinannya dia akan memilikinya. Meskipun ketertarikannya terhadap kehidupan mungkin telah mencapai tingkat yang tinggi, itu masih belum mencukupi. Baik afinitas hidup dan mati membutuhkan pola pikir yang kompatibel. Tanpa pola pikir yang selaras dengan deat affinity, paparan deat mana yang berkepanjangan akan dengan cepat mendorong seseorang menuju kehancuran diri. Afinitas kehidupan kemungkinan besar menghadirkan tantangan serupa, dan Sang tidak memiliki pola pikir yang sesuai. Ini berarti bahwa setelah Sang memusnahkan dunia, dunia tidak akan pernah kembali. Masalah ketiga mengejutkan Sang. Dia merasakan rasa bersalah yang tulus ketika memikirkan kehancuran seluruh dunia. Meskipun Sang bersedia melakukan apa saja demi mendapatkan kekuasaan, dia merasa tidak nyaman dengan memusnahkan semua kehidupan di dunia. Gagasan untuk mengubah Atrium menjadi dunia keheningan dan keheningan abadi tidak cocok dengannya. Terakhir, Sang menyadari bahwa dia sebenarnya tidak membutuhkan konsep kematian level 6. Afinitas entropi tampaknya merupakan bentuk kematian yang lebih kuat dan ekstrim. Kematian menandakan berakhirnya kehidupan, sedangkan entropi mencakup akhir dari keberadaan itu sendiri, termasuk materi, gerak, energi, ruang, dan waktu. Bisa dibayangkan bahwa konsep kematian tingkat 7 secara teoritis hanyalah entropi. Oleh karena itu, mengapa terpaku pada konsep kematian level 6 ketika Sang bisa fokus pada sesuatu yang lebih unggul?
Mempertimbangkan keadaan tersebut, Sang mengajukan pertanyaan untuk memperjelas pemahamannya. Jadi, kamu yakin dia bermaksud memusnahkan seluruh dunia? Dia bertanya. Kaisar Petir mengangguk. Seperti yang saya sebutkan, saya tidak sepenuhnya yakin, tapi sepertinya masuk akal. Dan kaisar lainnya tidak keberatan dengan hal itu. Sang bertanya. Sang, bagi kaisar penyihir, kebenaran dunia dan keberadaannya sendiri tidak tergoyahkan. Kehidupan ada karena dunia menginginkan keberadaannya. Jika dunia tidak menginginkannya, kehidupan tidak akan ada. Jadi, meskipun anak itu mengancam seluruh ciptaan, mereka yakin dia tidak akan berhasil. Mungkin ini hanya sekedar cobaan bagi penduduk dunia. Sang memahami bahwa kaisar lain menganut keyakinan ini, tetapi dia sendiri tidak menganutnya. Ia menyadari bahwa kehendak sebenarnya dunia ada di tangan Tuhan yang gila itu. Namun, seluruh fenomena kekejian tampaknya bertentangan dengan anggapan tersebut. Apakah Tuhan benar-benar mengendalikan kekejian atau tidak? Kaisar Petir dan Sang terlibat dalam percakapan lebih lanjut tentang berbagai topik sebelum Kaisar Petir menggunakan mantra ampuh untuk menyembunyikan aura kuat Sang. Pada saat itu, aura Sang cocok dengan aura Raja Kematian yang disucikan, dan jika orang lain merasakan aura aslinya, mereka mungkin akan menduga bahwa Sang adalah orang yang ingin dibina oleh Istana Petir. Kaisar Petir juga memberitahu Sang bahwa dia hanya perlu beberapa tahun lagi sebelum perang memasuki fase berikutnya. Sementara itu, Sang harus fokus membantu garis depan. Dalam beberapa tahun terakhir, garis depan menghadapi tekanan besar ketika Kerajaan Daratan dan Langit berhasil memutuskan kontrak. Untungnya Kali belum melanggar kontraknya. Saat ini, Kerajaan Daratan dan Langit serta Istana Penghakiman telah secara terbuka membentuk aliansi. Kerajaan Daratan dan Langit telah menyerahkan sejumlah besar wilayah di dekat garis depan ke Istana Penghakiman, sehingga memungkinkan mereka untuk bersatu dengan Penyihir Agung dan Penyihir Agung. Hal ini meningkatkan tekanan pada Lightning Manor. Untungnya, Istana Penghakiman masih terlibat dalam pertempuran dengan Menara Iklim, yang menghalangi mereka untuk memusatkan upaya mereka sepenuhnya pada Lightning Manor. Meskipun Menara Iklim tidak memberikan tekanan berlebihan pada Istana Penghakiman, tekanan yang terus-menerus dan pantang menyerah tetap ada. Anehnya, peristiwa lain terjadi di dunia, tapi itu tidak ada hubungannya dengan Lightning Manor. Kekaisaran Event Horizon di selatan mengobarkan perang melawan Kekaisaran Gunung Sumot di tenggara. Motivasi mereka agak sederhana, mereka bosan dan menginginkan konflik. Linastra Boomwitch, didorong oleh kebosanan, secara acak menyerang Kekaisaran Isis Neweston. Melihat hal ini sebagai sebuah tantangan, Isis Neweston membalas dengan cara yang sama. Komunikasi yang ada sebelum atau selama perang sangat minim. Kedua belah pihak sepakat bahwa sedikit peperangan akan membantu penyihir mereka tumbuh lebih kuat. Saat ini, hanya dua kerajaan yang tidak terlibat konflik. Benteng Darkhold di timur laut dan Deep Steel Pearl di barat daya. Para permaisuri dari kerajaan-kerajaan ini memiliki kepribadian yang serupa tetapi memendam rasa permusuhan terhadap satu sama lain, itulah sebabnya mereka tinggal di ujung atrium yang berseberangan. Keduanya pendiam dan lebih menyukai interaksi minimal dengan orang lain, sehingga mengakibatkan mereka terisolasi. Kecil kemungkinannya mereka akan ikut berperang. Saat ini, wilayah Tenggara Lightning Manor menghadapi tekanan minimal. Istana Penghakiman telah menderita kerugian besar di antara para penyihir leluhur mereka dan perlu mempertahankan diri melawan Menara Iklim dengan sejumlah besar penyihir leluhur. Akibatnya, Istana Penghakiman sebagian besar mengabaikan bagian tenggara dari Lightning Manor dan memfokuskan serangan mereka pada zona penyihir agung di sebelah barat zona penyihir leluhur tenggara. Kerajaan Daratan dan Langit telah mengalokasikan wilayah tipis di utara, yang membentang hampir 1 juta kilometer, ke Istana Penghakiman. Tentu saja, garis tipis seperti itu rentan dan dapat dengan mudah diputus oleh seorang penyihir dari Lightning Manor, membuat wilayah yang tersisa tidak berdaya. Namun, Kerajaan Daratan dan Langit masih mempertahankan kendali atas zona-zona ini, mengubahnya menjadi wilayah bagi para Raja Penyihir. Istana Penghakiman memiliki banyak sekali Raja Penyihir yang kuat, dengan lebih dari 2.000 orang ditempatkan secara permanen di 10 wilayah di sepanjang garis tersebut. Selain itu, pasukan Archmage maju melalui garis ini, langsung menuju Lightning Manor. Saat ini, seluruh bagian depan utara Kerajaan Daratan dan Langit telah menjadi wilayah kekuasaan Raja Penyihir. Para Raja Penyihir telah menjadi kekuatan yang sangat penting, dan pesan dari Kerajaan Daratan dan Langit kepada Istana Petir sudah jelas, jika kamu ingin menyerang kami, kamu harus mengorbankan banyak Raja Penyihir. Bab 918, Tuan Kekejian. Sang sekali lagi melakukan perjalanan ke Tenggara Kekaisaran, tapi kali ini bukan untuk tujuan pertahanan. Tepat sebelum kedatangannya, Sang mengeluarkan medali transmisinya dan mengumumkan kekuatannya saat ini, menunjukkan bahwa dia akan menargetkan Tuan Penyihir Menengah atau Tuan Awan Penyihir Awal yang lebih lemah untuk menyembunyikan identitasnya. Ratu Cahaya Bintang mengungkapkan rasa terima kasihnya atas keputusan Sang untuk membantu sekali lagi, meskipun setelah beberapa abad. Namun, Sang menepisnya, menyatakan bahwa dia akan kembali dalam 1 abad. Dia mengakhiri komunikasi dan melanjutkan ke utara. Meskipun medali transmisi mulai berdering lagi, Sang mengabaikannya dan memasuki penghalang isolasi untuk menyempurnakan tekniknya, khususnya darah pedang. Baru-baru ini dia menguasai darah pedang, dia harus menggabungkannya dengan mulus ke dalam gaya bertarungnya. Selama pengasingannya, Sang juga memanggil beberapa Raja Kekejian, yang bertujuan untuk mencegah munculnya Raja Kekejian dengan cepat setelah dia maju ke alam berikutnya.
Biasanya, butuh beberapa waktu agar kekejian yang lebih kuat muncul setelah Sang mencapai alam berikutnya. Dengan menjaga beberapa dari mereka di dalam ruang isolasinya setiap saat, dia meniru efek tiang hitam besar milik Lightning Manor. Ketika Sang bertemu dengan Raja Kekejian pertamanya, dia terkejut. Ia memiliki kaki raptor dengan sisik hitam, ekor yang kuat, 6 lengan berotot, dan punggung lebar. Namun, tidak seperti kekejian sebelumnya, ia tidak memiliki tentakel di tubuhnya, dan hanya sedikit yang muncul dari wajahnya. Di masa lalu, kekejian tidak menyerupai binatang dan agak mengerikan. Sang bertanya-tanya bagaimana rupa Raja Kekejian jika tren ini terus berlanjut, dan berspekulasi bahwa mereka mungkin menyerupai kadal hitam yang agresif dan kuat, yang pada dasarnya adalah binatang buas. Perkembangan ini nampaknya bertentangan dengan harapan bahwa kekejian akan menjadi lebih abstrak seiring dengan semakin kuatnya mereka. Terlepas dari rasa penasarannya, Sang memfokuskan kembali perhatiannya pada hal-hal penting. Para Raja Kekejian menjadi marah di dalam ruang isolasi, namun Sang mencegah mereka menyerang. Meskipun ruang isolasi miliknya, yang terdiri dari material peringkat ketujuh, secara teoritis memiliki kekuatan untuk menahan kekejian di alam ketujuh, Sang tidak ingin mengambil risiko. Ada level yang berbeda bahkan dalam material peringkat ketujuh, dan jika biji entropi di kamarnya hanya berada di peringkat ketujuh awal, itu bisa menimbulkan masalah. Untungnya, sebagai anak bencana, Sang dapat mengendalikan semua kekejian, dan mereka menghentikan serangannya, berdiri tak bergerak. Untuk menghindari timbulnya kecurigaan, Sang telah menutup pintu ruang isolasi. Akan aneh jika Amarius atau Kaisar Petir mengintip ke dalam penghalang isolasi dan melihat beberapa Raja Kekejian berdiri di belakang Sang. Selama abad berikutnya, Sang mengintegrasikan darah pedang ke dalam gaya bertarungnya dan menyusun rencana untuk kemajuannya. Dia berencana untuk memahami beberapa tujuan Raja Prajurit yang tidak penting, memastikan dia memiliki momentum yang cukup untuk masuk ke alam Raja Pedang untuk mengamankan kelangsungan hidupnya melampaui umurnya saat ini. Dia kemudian akan fokus untuk memahami tujuan penting bagi Kaisar Prajurit tanpa menghabiskan momentumnya, menyimpannya untuk digunakan nanti. Begitu dia mencapainya, Sang akan berkonsentrasi untuk memahami konsep entropi tingkat 6, mungkin mengacu pada entropi itu sendiri. Mengonsumsi momentum konsep tingkat 6 ini akan meningkatkan pikiran dan afinitasnya, mengangkatnya ke tingkat yang sama dengan Raja Kematian yang disucikan. Pada titik ini, segala sesuatu tentang Sang akan berada satu tingkat di atas rekan-rekannya, memungkinkan dia untuk memiliki 7 kali lipat Spirit Sense. Selanjutnya, Sang akan menggunakan momentum dari tujuan yang tidak penting dan tujuan penting bagi Kaisar Prajurit untuk menerobos lebih jauh. Dia yakin bahwa jalan ini akan membawanya ke Spirit Sense 7 kali lipat. Setelah kurang lebih 1 abad, Sang muncul dari penghalang isolasinya. Dia mengkonsumsi Abomination Lord, menyadari bahwa dia bisa melakukannya lebih cepat dari sebelumnya, kemungkinan besar karena konsep transformasi. Konsep ini memungkinkan dia untuk mengkonsumsi kekejian dalam jumlah yang lebih besar dalam waktu singkat. Biasanya, dibutuhkan waktu sekitar 500 tahun bagi Raja Penyihir untuk naik level, dengan asumsi mereka hanya berfokus pada aspek tersebut. Kebanyakan Raja Penyihir naik satu level setiap 1000 tahun karena keterlibatan lainnya, meskipun kemajuan lebih cepat dapat dilakukan dengan mengorbankan kekuatan. Namun, Sang yakin dia bisa mencapai terobosan dalam waktu 500 tahun. Namun demikian, persyaratan Sang selama 500 tahun berbeda secara signifikan dari Tuan Penyihir lainnya. Bagaimanapun, Sang membutuhkan mana beberapa kali lebih banyak daripada penyihir biasa. Oleh karena itu, jika dia terus menyerap Raja Kekejian, dia akan mencapai alam Raja Pedang Puncak dalam waktu sekitar 2000 tahun, meninggalkan umur panjang selama 18.000 tahun. Begitu dia merumuskan rencananya, Sang meninggalkan penghalang isolasi dan menuju ke garis depan. Menurut informasi Kaisar Petir, kontrak tersebut seharusnya sudah diakhiri sekarang, yang berarti bahwa Raja Penyihirlah yang akan terlibat dalam perang tersebut. Bab 919, Bendera Pembela. Saat Sang melakukan perjalanan ke Tenggara, dia sekali lagi menghubungi Ratu Cahaya Bintang. Saya siap bergabung di garis depan. Ada jeda singkat sebelum Ratu Cahaya Bintang merespons. Baiklah, silakan lanjutkan ke lokasi ini, ucapnya sopan sambil memberikan koordinat markas operasionalnya. Tentu, jawab Sang sebelum mengakhiri panggilan. Tanpa dia sadari, Ratu Cahaya Bintang telah menyuarakan rasa frustrasinya kepada penjaga setelah percakapan mereka sebelumnya. Dia telah melampiaskan amarahnya, mengungkapkan betapa tidak dapat diterimanya anggota Lightning Manor untuk membahayakan seluruh klan karena dendam pribadi. Menurutnya, urusan pribadi harus dipisahkan dari urusan bisnis. Dia marah karena seseorang seperti Sang memegang posisi tinggi di Lightning Manor meskipun dia kurang menghormati orang lain. Kustodian, dengan lugas, mengakui bahwa mereka sangat menyadari fakta ini. Semua orang mengetahuinya, namun, mereka bingung apa yang harus dilakukan. Haruskah mereka melenyapkannya? Tapi kemudian mereka akan menemui nasib yang sama. Haruskah mereka menahannya dengan paksa? Hasilnya tidak akan berbeda. Karena kesal, penjaga bahkan bertanya kepada Ratu Cahaya Bintang apa yang dia usulkan agar mereka lakukan dalam situasi ini. Jika dia mempunyai rencana atau ide yang lebih baik, dia dipersilakan untuk membagikannya. Sayangnya, dia tidak punya solusi yang lebih baik, yang hanya menambah rasa frustrasinya. Rasanya sangat tidak adil baginya. Sang tidak menunjukkan rasa hormat kepada siapapun, namun mereka diharapkan memperlakukannya dengan hormat. Dia membenci situasi ini, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Pada akhirnya, penjaga menasihatinya untuk memperlakukan Sang dengan sopan santun yang tulus. Lagi pula, mereka tidak sering terlibat dalam percakapan. Meminta beberapa hukuman perdata setiap abad bukanlah permintaan yang berlebihan. Saat Sang mendekati markas operasi, Ratu Cahaya Bintang menjelaskan rencananya kepadanya. Mereka akan menargetkan bendera bintang satu dari para raja penyihir milik Istana Penghakiman. Bendera ini terletak di dekat awal garis panjang yang memanjang ke arah barat. Tentu saja, Istana Penghakiman menyadari bahwa suatu hari nanti Sang mungkin akan mencoba menghancurkan bendera pembela mereka, tetapi mereka bersedia mengambil risiko itu. Setidaknya, mereka akan memanfaatkan bendera itu sebelum rusak. Dengan pedangnya yang siap, Sang menunggu saat itu. Setelah beberapa detik, sebuah portal muncul, dan Sang dengan cepat melewatinya. Dalam sekejap, dia menyusup ke bendera pembela. Raja penyihir menyadari kedatangannya tetapi hanya bisa menghela nafas. Mereka telah membekali sang pembela dengan beragam mantra sekali pakai, yang secara teoritis membuatnya hampir tak terkalahkan di dunia yang sama. Namun, mereka telah belajar dari pengalaman bahwa upaya mereka untuk menghentikan sang kemungkinan besar akan gagal. Setiap kali dia bergerak, mereka menderita kerugian. Di dalam penghalang, Sang memposisikan dirinya sekitar 60.000 kilometer jauhnya. Tidak yakin dengan sejauh mana persepsi spiritual lawannya, Sang menarik kembali pedangnya, bersiap untuk menyerang. Siapa? Awan hitam Sword Deat Mana muncul dari Sang, meluncur menuju musuhnya. Pada jarak 40.000 kilometer, lawan menyadari awan dan dengan cepat melepaskan beberapa mantra sebagai tanggapan. Saat mantranya melonjak menuju awan hitam, ia dengan cekatan menghindari sebagian besar mantra tersebut, namun beberapa masih berhasil mendarat. Bang! Namun, Sang menggunakan kemampuan koneksi dunianya untuk memutuskan mantra yang menyerang awan, secara efektif meniadakannya. Sang penyihir menatap kaget pada awan hitam yang mendekat. Bang! Kemudian, sebuah tebasan menebas perisai mana miliknya, menghabiskan sekitar 40% cadangan mana miliknya. Wajah Tuan Penyihir menjadi pucat, dan dia menghindar ke samping menggunakan 2 langkah mana. Bang! Serangan lain menyebabkan mage kehilangan lebih banyak mana. Sang Raja Penyihir mundur sekali lagi, menggunakan mana steps untuk menjauhkan dirinya. Bang! Dan kemudian, perisai mana hancur. Pada titik ini, awan hitam telah melesat ke kejauhan, kembali ke Sang. Sang tidak serta-merta mengandalkan darah pedang untuk mengalahkan musuhnya, itu berfungsi terutama sebagai pengalih perhatian, memaksa lawannya untuk berkonsentrasi pada awan daripada pada dirinya. Dengan membuat musuh percaya bahwa Sang bersembunyi di balik awan hitam, dia bisa menjaga lawannya tetap berada dalam persepsi spiritualnya. Dia bahkan tidak perlu menggunakan domain entropinya untuk menangani kumpulan mantra yang telah disiapkan oleh Tuan Penyihir, menggunakan World Connection saja sudah cukup. Darah pedang masuk kembali ke tubuh Sang, dan dia menunggu. Beberapa saat kemudian, penghalang itu menghilang. Raja Penyihir tidak terkejut dengan kemenangan Sang, tapi tetap saja itu membuat frustrasi. Sebuah portal muncul di depan Sang, dan dia menghilang. Para Raja Penyihir mengira Sang akan melancarkan serangan di 3 medan perang lainnya antara para Raja Penyihir awal, namun yang mengejutkan mereka, dia tidak muncul di dekat satu pun dari mereka. Terjadi keheningan singkat, yang berlangsung sekitar 3 detik. Dia baru saja menyerang bendera bintang 2 kita. Seru Raja Penyihir dari Twilight Dust Empire. Bendera bintang 2, menyerang bendera bintang 1 adalah satu hal, tetapi bendera bintang 2 adalah cerita yang berbeda. Menghadapi mantra dalam jumlah tak terbatas dari seseorang dengan level yang sama berbeda dengan menghadapi mantra dalam jumlah tak terbatas dari seseorang di atas levelnya. Benar, Sang pernah melakukan hal ini sebelumnya, namun Kekaisaran menjadi lebih mahir dalam meningkatkan kekuatan pembela mereka secara diam-diam. Setelah mendengar bahwa Sang sedang menyerang bendera pembela bintang 2, Raja Penyihir dari Istana Penghakiman memutuskan untuk mengambil kembali benderanya juga. Siapa? Namun, Sang dengan cepat menyusup ke bendera tersebut sebelum Tuan Penyihir yang bertanggung jawab dapat mengambilnya kembali. Mata Raja Penyihir membelalak kaget. Apa? Sangat cepat. Tapi Raja Penyihir dari keluarga Twilight Dust baru saja memberitahunya. Dia sudah muncul sebagai pemenang. Pada saat itu, Raja Penyihir memahami besarnya masalahnya. Sang telah menghancurkan salah satu bendera pembela keluarga Twilight Dust beberapa abad yang lalu, dan sekarang dia telah memusnahkan 3 bendera lainnya. Ketiga kerajaan memiliki total 15 bendera pembela di alam Raja Penyihir. Mereka telah kalah 1 kali dalam perang umum, dan Sang telah melenyapkan 4 lainnya. Ini berarti mereka sekarang hanya memiliki 10 bendera pembela yang tersisa. Babak 920, Istana Penghakiman dalam masalah. Setelah melenyapkan bendera pembela bintang 2 yang kedua, Sang secara strategis memasang bendera penyerang, menyebabkan keraguan di antara calon penyerang. Istana Penghakiman meramalkan tantangan yang akan datang karena mereka tidak dapat memastikan integritas garis pertahanan panjang mereka. Semakin lama jalur terputus dari Istana Penghakiman, semakin sulit untuk mengerahkan penyihir agung baru. Jika Permaisuri Maut memutuskan kontraknya, Istana Penghakiman bisa melakukan perjalanan dengan bebas melalui kerajaan daratan dan langit. Sayangnya, hal itu hanyalah sebuah kemungkinan saat ini. Bertindak cepat, Raja Penyihir dari Istana Penghakiman mengerahkan beberapa bendera serangan di utara kerajaan daratan dan langit dalam hitungan menit. Meskipun kerajaan daratan dan langit tidak senang dengan perkembangan ini, mereka menyadari perlunya memperluas garis pertahanan mereka setidaknya hingga 3 wilayah.
Strategi ini memungkinkan Istana Penghakiman memiliki satu wilayah yang diserang oleh Sang, satu wilayah diserang sendiri setelah penaklukan Sang, dan satu wilayah dibiarkan tanpa cedera, memberikan jalan bagi pasukan mereka. Namun, karena alokasi wilayah untuk Tuan Penyihir, setiap wilayah memiliki lebar 100.000 kilometer. Mengingat kemampuan Sang untuk menyerang bagian manapun dari garis, keseluruhan pertahanan harus setebal 3 wilayah. Akibatnya, Kerajaan Daratan dan Langit mengorbankan sebagian besar kerajaan mereka, yang panjangnya 1 juta kilometer dan lebarnya 300.000 kilometer, untuk membentengi garis Istana Penghakiman. Setelah hilangnya bendera serangan Sang, dia melihat banyak bendera serangan yang akan datang di sekelilingnya, tapi dia menahan diri untuk tidak terlibat karena itu tidak berhubungan langsung dengan Lightning Manor. Ratu Cahaya Bintang memberitahu Sang tentang perkembangannya, dan dia mengangguk mengerti. Akhirnya, semua bendera penyerang muncul, menciptakan garis yang kuat dan luas untuk Istana Penghakiman. Sang melanjutkan untuk menyerang wilayah di selatan lokasinya saat ini, yang mengakibatkan munculnya bendera pembela di wilayah yang baru saja ditaklukkan. Lightning Manor juga memiliki bendera pembela, karena Istana Penghakiman dan Kerajaan Negeri dan Langit telah bersiap untuk skenario seperti itu. Bendera serangan lainnya muncul di selatan bendera pembela, menjadikan tempat ini luasnya 4 wilayah. Hal ini memungkinkan Istana Penghakiman untuk melanjutkan serangan mereka, memaksa Lightning Manor untuk menempatkan bendera pembela mereka di sana, sehingga menciptakan kerentanan dalam pertahanan mereka di tempat lain. Kedua kerajaan musuh memperhatikan strategi ini dan menyatakan keprihatinannya. Jika Lightning Manor melanjutkan pendekatan ini, garis pertahanan akan mencapai ketebalan 400.000 kilometer. Biasanya, hal ini tidak akan menjadi masalah karena Kerajaan Daratan dan Langit dapat dengan mudah merebut kembali wilayah yang telah diserang oleh Sang sebelum dia pindah ke tempat lain. Namun, muncul permasalahan penting. Permaisuri Kematian belum memutuskan kontraknya, sehingga menghasilkan pertahanan yang kuat dari Istana Penghakiman bahkan melawan Kerajaan Daratan dan Langit. Oleh karena itu, menyerang wilayah-wilayah ini akan membutuhkan Kerajaan Daratan dan Langit untuk melenyapkan para Raja Penyihir yang memiliki indera roh 3 atau 4, sehingga secara signifikan melemahkan Istana Penghakiman. Jika situasi ini terus berlanjut selama beberapa tahun, baik Kerajaan Daratan dan Langit serta Istana Penghakiman akan kehilangan sejumlah besar Raja Penyihir mereka yang kuat. Akibatnya, Kerajaan Daratan dan Langit tidak dapat merebut kembali wilayah mereka untuk saat ini. Situasi memburuk ketika Lightning Manor menggunakan dua bendera pembela secara bersamaan, memaksa Istana Penghakiman untuk memperluas garis pertahanan mereka. Dalam sehari, jalur tersebut diperpanjang hingga panjang 1 juta kilometer dan lebar 500.000 kilometer. Lightning Manor bahkan menggunakan 3 bendera pembela sekaligus, tapi ini membebani pertahanan mereka di area lain. Hasilnya, garis tersebut bertambah panjang hingga mencapai 1 juta kilometer dan lebar 600.000 kilometer, tidak lagi menyerupai garis belaka. Pada titik ini, perpindahan wilayah tidak lagi terjadi dengan cepat, yang mengarah pada periode stabilitas. Sang terus menyerang wilayah demi wilayah di sepanjang garis pertahanan. Istana Penghakiman pasti akan merebut kembali wilayah yang baru saja ditaklukkan, dan itulah yang diinginkan Sang. Aturan perang lebih mengutamakan pertahanan daripada menyerang, memberikan waktu hampir 1 jam kepada pembela untuk memilih unit yang tepat untuk pertahanan setelah penyerang mengungkapkan unitnya. Meskipun Sang dikecualikan dari kerentanan ini karena statusnya sebagai makhluk paling kuat di alam ketujuh awal, musuhnya tidak. Kapanpun Istana Penghakiman perlu merebut kembali suatu wilayah, Lightning Manor dapat mengamati penyerang dan mengerahkan seseorang yang memiliki keuntungan untuk melawan mereka. Meskipun taktik ini tidak menjamin kemenangan tanpa celah, taktik ini meningkatkan tingkat keberhasilan Lightning Manor secara signifikan hingga sekitar 70%. Pada dasarnya, Lightning Manor menukar salah satu Mage Lord mereka dengan 3 Mage Lord dari Judgment Palace. Pola ini berlanjut selama 10 tahun. Selama waktu ini, Istana Penghakiman kemungkinan besar kehilangan lebih dari 1.000 Raja Penyihir, sekitar 10% dari total jumlah mereka. Tentu saja, Lightning Manor juga menderita kerugian yang signifikan di antara para Mage Lord mereka. Kedua belah pihak mengorbankan Mage Lord mereka dalam konflik brutal ini, namun Lightning Manor menganggapnya sebagai pengorbanan yang berharga. Setelah periode 10 tahun berlalu, 2 perubahan besar terjadi dalam perang tersebut. Pertama, sudah waktunya untuk merealokasi zona, dan karena Kaisar Petir tidak lagi terikat kontrak, dia bisa menggunakan berbagai strategi. Salah satu taktik tersebut adalah mengubah zona yang digunakan oleh Istana Penghakiman untuk menyerang menjadi zona untuk penyihir leluhur, yang bertentangan dengan keinginan Istana Penghakiman. Meskipun Istana Penghakiman telah memiliki akses untuk menyerang zona penyihir leluhur, mereka telah kehilangan banyak dari mereka karena tindakan Sang. Terlebih lagi, jumlah penyihir leluhur mereka belum pulih sejak mereka kehilangan beberapa penyihir agung sekitar 3.000 tahun yang lalu ketika mereka mencoba menenggelamkan Sang di mana kematian. Dengan demikian, mereka mendapati diri mereka berada dalam kesulitan, menjadikan garis itu tidak berguna. Hanya ada 2 cara untuk mengatasi kesulitan ini, melanjutkan perang hanya dengan penyihir leluhur atau memperluas garis lebih jauh ke barat. Namun, opsi terakhir akan semakin mengisolasi Kerajaan Daratan dan Langit. Perlu dicatat bahwa meskipun Istana Penghakiman tidak menyetujui penyerangan zona bagi penyihir leluhur, Kerajaan Daratan dan Langit tidak menghadapi keberatan seperti itu. Oleh karena itu, meskipun zona penyihir leluhur dapat diserang oleh penyihir leluhur dari Kerajaan Daratan dan Langit, garis besar yang dibuat oleh Istana Penghakiman mencegah serangan tersebut.
Jika Istana Penghakiman memperpanjang garis pertahanan sejauh 500.000 kilometer lagi ke arah barat, hal ini akan membuat kerajaan daratan dan langit memiliki lebih sedikit ruang untuk melancarkan serangan mereka, sekaligus mengurangi tekanan pada Lightning Manor. Selain itu, timbul pertanyaan, bagaimana jika pola ini terus berlanjut? Bagaimana jika, setelah 100 tahun, Lightning Manor memperluas zona penyihir leluhur? Apakah hal ini pada akhirnya akan menyebabkan Istana Penghakiman memutuskan kerajaan daratan dan langit dari keseluruhan perang? Namun, yang lebih penting dari kejadian ini adalah kejadian lain yang terjadi hampir bersamaan, 3 Raja Penyihir tewas. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.